bahasanya mulai berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdin Haji Sulam dorong gerobak. Sekarang kan maksud isinya bukan bubur tapi kuaci. Yang jawab salam saya kompak. Yang kompak nih panjang umur banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda dini haqqi mustafahu ahmada wa lahum taqa min khalqihi wa majada wa lam yu'addim mithla taha ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum ya habibana al-habib Muhammad bin Hasan al-Jufri. Yang sama kita hormati, kita muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir bersama kita guru kita Habibana Muhammad bin Hasan al-Jufri, mata'anallah binturi hayatih wa kasarallah amsarih wa hafadallah wa ra'ah. Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah limpahkan keberkahan, senantiasa ditambahkan ilmunya yang manfaat buat kita seluruhnya. Demikian juga kita hormati, kita banggakan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, menjadi putra yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya hormati, saya muliakan sahibul bait di sini, Bapak Sobana beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan tambah umurnya dalam sehat walafiat, tambah rezeki yang barokah, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala kuturkan rahmat dalam rumah tangganya. Yang saya hormati, saya muliakan juga guru saya Bapak Ustadz Aktaruddin beserta istri tercinta sama pengantin baru ya, sama gantian ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepadanya karunia yang terindah ya, dalam masih masa masya Allah luar biasa honeymoon ya, kata orang sono honeymoon. Mudah-mudahan beliau jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya hormati, saya muliakan pembawa acara Muratibul Awqat Bapak Ustadz Mansur, ketua daripada atau Presiden Majelis Taklim Pastabikul Khairat, yakni Akhirul Karim Bang Ardi Rinadi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, sama semua yang hadir di sini. Tak lupa tim hadrah, tim marawis, tim hadrah daripada Pastabikul Khairat yang dipimpin oleh Al-Ustadz Heri dan Ustadz Heru. Sama Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, sehatkan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala, tambahkan ilmu-ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Para orang tua hadir di sini, ada Bapak Komarudin ya, ada Bapak Abdurrahman dan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta majelis ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah udah berjalan waktu berapa? 5 menit, tinggal 10 menit lagi ya. Yang pertama, kita hadir di sini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diajak lewat kumpulnya kita di majelis taklim yang mulia ini, berzikir, istighfar lewat pembacaan ratib al-atas dan lain sebagainya. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya istighfar yang kita baca
itu menyebabkan salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajat daripada Sohibul Bait, Sohibul Maksud di sini. Pertama, Ibu Santi yang berulang tahun, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat yang banyak yang berlimpah ruah. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan juga tadi menantu daripada Bapak Sobana yang akan melahirkan, Allah mudahkan kelahirannya. Bila mana sudah keluar putra atau putri menjadi anak yang soleh atau solihah, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan kelahirannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga hajat yang hadir di sini semua mudah-mudahan berkah daripada istighfar yang kita baca di qaul Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hanya mengamalkan istighfar, mengamalkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab orang tersebut dimuliakan di dunia sampai di akhirat. Di dunia sampai di akhirat mulia kalau orang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seorang nabi yang maksum, yang dijaga, yang benar-benar menjadi pemimpin surga, yang pemimpin dunia ini. Beliau setiap duduknya tidak kurang daripada membaca istighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita duduk? Bagaimana dengan kita satu harinya saja? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita yang lebih banyak dosa kita, yang lebih banyak khilaf kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada majlis taklim pasal khairat, kita bisa istighfar bareng-bareng. Kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak mungkin kita kalau di rumah sendirian baca ratib. Hampir tidak mungkin kita kalau di rumah sendirian baca maulid Simtudurah. Jadi yang bersyukur pada malam hari ini bukan Sohibul Bait, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan dulu Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i, ketika beliau sedang perjalanan dakwah, mampir di suatu masjid karena sudah kemalaman. Imam Ahmad bin Hanbal ingin bermalam di masjid. Berhubung pada zaman itu belum ada WA, belum ada IG, belum ada Facebook dan lain sebagainya. Orang sudah kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi enggak kenal wajahnya, enggak kenal mukanya, enggak kenal rupanya. Beda dengan kita sekarang, belum ketemu langsung sama Bapak Presiden kita, semua kita udah kenal siapa Presiden kita, wajahnya kayak gimana. Belum ketemu langsung dengan pemimpin kita, tapi kita sudah tahu wajahnya kayak gimana karena ada di televisi, ada di koran, ada di media-media yang lain sebagainya. Dulu orang kenal namanya, enggak kenal rupanya. Akhirnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin tidur, ingin bermalam di masjid, apa yang terjadi? Marbot masjid marah-marah dengan dia. Marbot masjid usir dia, jangan tidur di ini masjid, jangan tidur di ini tempat suci, keluar kamu dari sini. Kata Imam Ahmad, kenapa saya mau tidur di sini? Khawatir nanti kamu tidur ngompol. Masya Allah, ulama besar digituin, khawatir nanti kamu ngiler, bikin sejadah pada kotor, najis jadinya. Imam Ahmad bin Hanbal diusir. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal diusir, tiba-tiba di pelataran masjid ada tukang roti lewat. Tukang roti yang orang situ nanya sama marbotnya, "Mang, kenapa itu orang? Ini orang pengen nginep di masjid, ini orang pengen tidur di masjid. Nanti jadi kotor masjid gara-gara dia tidur dalam masjid." Akhirnya kata tukang roti, "Pak, kalau mau tidur ke rumah saya aja yuk. Kalau untuk malam ke rumah saya aja yuk." Karena waktu sudah malam, sudah ngantuk rupanya, Imam Ahmad ikut kepada tukang roti tadi. Sampai di rumahnya, ini tukang roti
Tukang roti langsung menyiapkan teh manis yang hangat, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Namun ada bingung, ada sesuatu yang membuat Imam Ahmad ini bertanya-tanya kepada tukang roti. Dari jalan depan masjid sampai ke rumahnya, sampai duduk, sampai bikin teh dan lain sebagainya, tukang roti mulutnya komat kamit. Imam Ahmad takut ini diguna-guna apa gimana? Orang dari tadi komat kamit, mulutnya selalu komat kamit. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya tukang roti, Pak, dari tadi di jalan sampai di rumah, sampai Bapak bikinin teh, bikinin kue kepada saya, semua dari tadi kok Bapak nggak diam mulutnya, selalu komat kamit, selalu mulutnya bergerak-gerak. Kenapa Pak? Apa ada penyakit atau ada apa atau ada amalan apa yang membuat Bapak kok selalu mulutnya bergerak-gerak terus? Kata dia tukang roti, saya nggak punya amalan apa-apa. Mulut saya bergerak bukan karena sakit, bukan karena Parkinson dan lain sebagainya, tapi mulut saya bergerak karena saya mengamalkan satu amalan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak ada amalan saya kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus itu yang dibaca. Dan dengan amalan tersebut apa yang kau dapatkan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, semua Allah berikan kepada saya. Rumah, saya pengen rumah, Allah berikan dengan mudah. Bahkan saya pengen nikah lagi, bini saya berempat kata itu tukang roti. Bu, hati-hati kalau melihat lakinya rajin istighfar. Hati-hati kalau melihat suaminya mulutnya komat kami terus tanya ngapain, rajin istighfar. Kenapa? Semua hajat dikabul. Kata tukang roti, apapun yang saya minta kepada Allah, secepat itu Allah berikan kepada saya. Saya pengen mobil, langsung dimudahkan sama Allah untuk beli mobil. Saya pengen villa di puncak, langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya minta, cepat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya cuma satu, istighfar. Cuma satu yang Allah berikan kepada saya, cuma satu yang belum Allah berikan kepada saya sampai saat ini. Apa yang belum Allah kabulkan kepada kamu, wahai tukang roti? Yang belum Allah kabulkan kepada saya pengen bertemu ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal, waduh, gara-gara orang ini mungkin diijabah sehingga saya itu memilih sama marbot ingat di dalam masjid brengsek juga ini orang. Benar-benar kekuatan istighfar menarik Imam Ahmad bin Hanbal untuk tidur di rumah tukang roti. Dan Imam Ahmad bin Hanbal nggak langsung ngaku dirinya siapa, jadi dirinya siapa. Begitulah awalnya orang-orang dahulu. Subhanallah, luar biasa. Ya, baru di pagi harinya Imam Ahmad bin Hanbal mengaku bahwa dirinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Betapa bahagia tukang roti tersebut. Amalannya apa? Istighfar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Mereka-mereka yang rajin istighfar, Allah perintahkan istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan kepada mereka-mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang sudah minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah berikan rezeki dari langit yang terus. Ya, kalimatnya pakai kata-kata hujan. Ya, itu sebetulnya rezeki yang banyak Allah berikan. Rezeki yang banyak Allah berikan kepada siapa? Mereka yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata tadi kita sudah diajarkan lewat pembacaan ratib istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan istighfar ini dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita diberikan sama Allah bisa istiqomah. Bukan seminggu sekali,
setiap habis sholat, setiap waktu kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu ibaratnya orang gali sumur, Pak RT. Orang gali sumur, Bang Mansur. Itu orang kalau gali sumur baru 2 meter pindah ke belor. Dapat 5 meter dalamnya pindah ke bukulon. Dapat 7 meter pindah ke bayetan. Di bayetan dapat 3 meter pindah lagi ke tengah. Kira-kira keluar air kagak? Ada kan orang ngamalin, dikasih amalan sama kiai, dikasih amalan sama kiai, baca surat Waqiah, dibaca terus setiap malam, dibaca setiap malam, dibaca sebulan usahanya bangkrut, bukan tambah maju, malah tambah bangkrut dia punya warung, malah tambah bangkrut dia usaha, dia pindah lagi cari kiai lain lagi, ganti lagi amalan lain lagi, terus begitu terus, maka orang ini tidak mendapatkan kutu. Kalau mereka yang mendapatkan kutu dengan amalannya, dengan istiqomahnya, terus dibaca terus. Jangan kita ragu dengan apa yang dikasih oleh guru kita. Jangan kita ragu apa yang dikasih oleh guru-guru kita, oleh para habaib. Kita amalkan terus. Setiap tebal atas kalau kita amalkan, kita baca terus, maka nanti akan memberikan kepada kita kutu. Allah berikan kepada kita kemenangan. Allah buka kepada kita apa-apa yang selama ini belum dibuka untuk kita. Syaratnya istiqomah. Mudah-mudahan saya nggak panjang kalam, sudah 15 menit ya. Mudah-mudahan singkat, Allah berikan manfaat buat diri saya khususnya, umumnya buat kita semuanya. Yang pertama kita rajin istighfar, yang kedua kita bisa istiqomah dengan istighfar kita bisa istiqomah dengan amalan kita, dan istiqomah dengan pengajian kita seperti ini. Ya, mereka yang istiqomah insyaallah khairu min alfi karamah. Dan mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca tadi, yang sekali lagi yang ulang tahun, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada pintu keberkahan dalam hidupnya. Yang mau lahiran dimudahkan kelahirannya, orang tua punya hajat dikabulkan segala hajatnya. Mohon maaf yang salah hilaf dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.